Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 16 ayat 13 sampai 16. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa." Orang Israel yang baru saja dibebaskan dari perbudakan ratusan tahun Mesir, dipimpin Tuhan melintasi gurun dan laut, lalu memasuki gurun lagi menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Di padang gurun yang merupakan lokasi antara Mesir dengan tanah perjanjian, tentu saja kondisinya sangat berbeda dengan Mesir yang telah tertata. Di padang gurun tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung berbagai kebutuhan hidup rutin. Di padang gurun jelas tidak mungkin bagi orang Israel untuk bercocok tanam atau membeli dari penjual bahan makanan. Setelah keluar dari Mesir dan 15 hari berada di padang gurun tanpa sarana pendukung kehidupan, orang Israel mulai mengeluh tentang ketiadaan makanan jasmani yang cukup. Karena itu ketika mereka mulai kehabisan persediaan bahan makanan yang mereka bawa dari Mesir, mereka mulai khawatir dan mengungkapkannya dalam keluh kesah. Khawatir adalah dugaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Rasa khawatir seringkali disebabkan oleh ketidakinginan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Dari berbagai jenis kekhawatiran, salah satu yang sangat sering terjadi adalah khawatir tidak bisa memenuhi berbagai kebutuhan jasmani, makan, minum, dan pakaian. Akibatnya, sebagian manusia bekerja dan mengumpulkan uang untuk menjamin ketersediaan berbagai kebutuhan jasmani dalam jangka panjang. Persoalannya, dengan khawatir tidak memberikan jaminan bahwa sesuatu yang buruk pasti tidak terjadi, karena khawatir tidak memperbaiki situasi. Kekhawatiran berlebih bisa mendorong orang membangun dugaan buruk lainnya. Kekhawatiran berlebih bisa mendorong orang untuk melakukan tindakan yang dianggap bisa menyelesaikan berbagai dugaan buruknya. Orang Israel mulai menduga bahwa Musa membawa anak keturunan Yakub keluar dari Mesir untuk membunuh mereka di padang gurun dengan kelaparan. Tanpa makanan yang mereka perlukan, bisa dipastikan seluruh orang Israel akan mati secara bergantian. Kekhawatiran akan mati kelaparan di padang gurun membuat mereka menyesali telah meninggalkan Mesir dan lebih menyukai kalau mereka mati ketika duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Orang Israel yang baru mulai mengenal Tuhan masih memandang Tuhan sebagai salah satu dari dewa-dewi Mesir. Padahal Tuhan tidak sama dengan dewa-dewi Mesir yang diyakini keberadaannya tetapi tidak bisa melakukan apapun. Orang yang memiliki kekhawatiran berlebihan di dalam hidup karena belum mengenal Tuhan. Orang Israel belum mengerti bahwa Tuhan adalah sang pemelihara kehidupan. Orang yang mengaku sebagai orang percaya tetapi memiliki kekhawatiran berlebihan di dalam hidup bukan sekedar memiliki pola pikir negatif, tetapi lebih karena disingkirkannya Tuhan dari hidupnya. Tuhan yang memimpin orang Israel keluar dari Mesir tidak hanya membawa mereka keluar dari wilayah kerajaan Mesir, lalu meninggalkan begitu saja di padang gurun. Tuhan yang melepaskan orang Israel dari perbudakan Mesir tidak hanya membawa mereka keluar dari cengkraman menekan ratusan tahun kerajaan Mesir, lalu membiarkan mati kelaparan di padang gurun. Keluhan atas ketiadaan makanan yang merupakan kebutuhan utama kehidupan direspon Tuhan dengan mengirimkan makanan dari sorga. Kepada orang Israel yang terbiasa makan daging dan roti di Mesir, Tuhan mengirimkan daging burung puyuh dan roti dari sorga. Setiap sore Tuhan mengirimkan burung puyuh dalam jumlah besar yang cukup sebagai daging makanan bagi 2 jutaan orang Israel. Setiap hari bersamaan dengan datangnya embun di pagi hari, Tuhan mengirimkan sesuatu seperti embun beku berbentuk sisik halus
dikirim sebagai roti makanan bagi 2 jutaan orang Israel. Dengan dikirimnya daging dan roti setiap hari sebagai makanan untuk 2 jutaan orang Israel, menunjukkan bahwa kedatangan burung puyuh maupun roti berbentuk sisik halus itu bukan kebetulan. Tuhan memberikan, Tuhan mengirimkan. Pemeliharaan Tuhan atas orang Israel yang dilepaskan Tuhan dari perbudakan Mesir dan berada di dalam situasi ekstrim, padang gurun, yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam maupun membeli makanan, mengajarkan bahwa Tuhan pencipta kehidupan adalah Tuhan yang juga memelihara kehidupan. Tuhan yang menarik sebagian dari umat manusia menjadi umatnya, tidak akan membiarkan umatnya terlantar tanpa terpenuhi kebutuhan jasmaninya. Tuhan yang melepaskan umatnya dari perbudakan dosa adalah Tuhan yang memelihara umatnya. Penyediaan makanan berupa mana yang tidak perlu dibeli maupun tidak perlu ditanam, dan burung puyuh yang tidak perlu dipelihara oleh orang Israel itu disertai dengan perintah supaya setiap orang mengambil menurut keperluannya dalam 1 hari, sesuai jumlah anggota keluarga mereka. Perintah Tuhan kepada orang Israel untuk mengambil makanan secukupnya sesuai kebutuhan 1 hari menjadi prinsip penting di dalam seluruh perjalanan kerajaan Allah. Perintah itu kemudian juga disampaikan pribadi kedua dari Allah Tritunggal ketika mengajarkan bagaimana seharusnya berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Meminta makanan pada hari ini menunjukkan keinginan orang percaya untuk bergantung terus-menerus kepada Allah hari demi hari. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal tidak mengajarkan untuk meminta makanan di bulan ini atau tahun ini. Doa ini mendorong orang percaya untuk terus-menerus bergantung kepada Allah, bukan doa yang meminta kecukupan dalam jangka panjang, sehingga bisa melupakan Allah untuk sementara waktu ketika kebutuhan tercukupi. Dengan meminta secukupnya, mendorong orang percaya untuk tidak dikuasai ketamakan terhadap berbagai hal. Ketamakan adalah dorongan untuk memiliki berbagai hal dalam jumlah melebihi yang dibutuhkan. Dengan doa yang diajarkan pribadi kedua dari Allah Tritunggal ini, juga mengingatkan orang percaya bahwa sebenarnya manusia itu memerlukan sedikit untuk hidup, tetapi memiliki sangat banyak keinginan. Akibat sifat tamak yang dibiasakan dan kekhawatiran berlebih terhadap masa depan, manusia terbiasa mengumpulkan dalam jumlah banyak. Dengan meminta secukupnya, diajar untuk tidak membiarkan diri kita dikuasai ketamakan.